Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Raudatun Nisa dan Safa Pradisa akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Manajemen Mutu Terpadu. Baik, pada poin pertama yaitu sejarah manajemen mutu terpadu. Berawal dari perjalanan industri Jepang yang mengalami kehancuran total akibat Perang Dunia II. Untuk membangun kembali dan bangkit dari kehancuran industrinya tersebut, pada tahun 1950-an, Asosiasi Insinyur Jepang mengundang William Edward Deming yang dikenal sebagai Bapak Mutu untuk melatih para insinyur Jepang dalam bidang manajemen untuk mencapai mutu yang kemudian dikenal dengan Total Quality Management. Deming mengajarkan bahwa barang atau jasa bermutu adalah yang dapat memenuhi kebutuhan para pelanggan. Oleh karena itu, dalam mengadakan barang atau jasa yang bermutu, kebutuhan pelanggan harus diketahui terlebih dahulu dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan pengetahuan itulah, lalu kemudian dibuat rencana pengadaan barang atau jasa, dan pembuatannya pun harus sesuai dengan rencana itu. Karena kebutuhan pelanggan berubah-ubah dari waktu ke waktu, maka mutu barang atau jasa pun juga berubah. Maka dari itu, mutu itu tidak absolut, tidak berakhir pada mutu itu sendiri, melainkan harus selalu ditingkatkan secara terus-menerus sehingga senantiasa dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Mutu yang demikian itu adalah mutu yang bersifat relatif, dan inilah yang dimaksud mutu dalam manajemen mutu terpadu. Selanjutnya yaitu pengertian manajemen mutu terpadu. Menurut Hadari Nawawi, manajemen mutu terpadu adalah manajemen fungsional dengan pendekatan yang secara terus-menerus difokuskan pada peningkatan kualitas agar produknya sesuai dengan standar kualitas dari masyarakat yang dilayani dalam pelaksanaan tugas pelayanan umum dan pembangunan masyarakat. Selain itu, Fandi Ciptono dan Anastasia Dindana menyatakan pula bahwa manajemen mutu terpadu merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Sedangkan manajemen mutu terpadu menurut Zamroni adalah suatu pendekatan manajemen yang memusatkan perhatian pada peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan mutu komponen yang terkait. Untuk komponen-komponen yang terkait dengan mutu pendidikan akan dibahas pada slide berikutnya. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dinyatakan bahwa manajemen mutu terpadu adalah suatu pendekatan atau manajemen untuk meningkatkan kualitas, kompetitif, efektivitas, serta fleksibilitas dari seluruh organisasi. Sedangkan manajemen mutu terpadu dalam konteks pendidikan merupakan sebuah filosofi metodologi tentang perbaikan secara terus-menerus yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan saat ini maupun masa yang akan datang. Nah, komponen-komponen yang terkait dengan mutu pendidikan yaitu yang pertama siswa, kesiapan dan motivasi belajarnya. Yang kedua guru, yaitu kemampuan profesionalnya, moral kerjanya, dan kerjasamanya. Yang ketiga kurikulum, yaitu relevansi konten dan operasionalisasi proses pembelajaran. Yang keempat dana dan sarana prasarana, yaitu kecukupan dan keefektifan dalam mendukung proses pembelajaran. Yang kelima masyarakat atau orang tua para pengguna jasa lulusan, partisipasinya dalam pembangunan program-program pendidikan di sekolah. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip manajemen mutu terpadu. Yang pertama yaitu kepuasan pelanggan. Pendidikan harus memberikan pelayanan kepada pelanggannya, di mana yang dimaksud dengan pelanggan pendidikan ini meliputi pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Nah, pelanggan internal yang dimaksud yaitu siswa, guru, dan staf tata usaha. Sedangkan pelanggan eksternal yaitu orang tua siswa, pemerintah,
dan masyarakat, termasuk komite sekolah. Yang kedua yaitu respek terhadap semua orang. Jadi semua orang yang ada di sekolah dianggap memiliki potensi, sehingga setiap orang yang ada di organisasi diperlakukan dengan sebaik-baiknya dan diberi kesempatan untuk berprestasi, berkarir, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu kepemimpinan. Prinsip ini menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan manajemen mutu terpadu merupakan tanggung jawab dari manajemen puncak, yaitu kepala madrasah. Yang keempat yaitu perbaikan terus-menerus. Agar sukses, sekolah atau madrasah harus berusaha untuk melakukan proses sistematis dalam melakukan perbaikan secara berkesinambungan. Selanjutnya yaitu implementasi manajemen mutu terpadu pada bidang pendidikan. Dalam ajaran manajemen mutu terpadu, lembaga pendidikan harus menempatkan siswa sebagai klien atau dalam istilah perusahaan yaitu sebagai stakeholders yang terbesar. Maka suara siswa harus disertakan dalam setiap pengambilan keputusan strategis langkah organisasi sekolah. Di lingkungan organisasi non-profit, khususnya pendidikan, penetapan kualitas produk dan kualitas proses untuk mewujudkannya merupakan bagian yang tidak mudah dalam pengimplementasian manajemen mutu terpadu. Kesulitan ini disebabkan oleh ukuran produktivitasnya tidak sekedar bersifat kuantitatif, misalnya hanya dari jumlah lokal dana gedung sekolah atau laboratorium yang berhasil dibangun, tetapi juga berkenan dengan aspek kualitas yang menyangkut manfaat dan kemampuan memanfaatkannya. Manajemen mutu terpadu di lingkungan suatu organisasi non-profit termasuk pendidikan tidak mungkin diwujudkan jika tidak didukung dengan tersedianya sumber-sumber untuk mewujudkan kualitas proses dan hasil yang akan dicapai. Di lingkungan organisasi yang kondisinya sehat, terdapat berbagai sumber kualitas yang dapat mendukung pengimplementasian manajemen mutu terpadu secara maksimal. Sekian yang dapat kami jelaskan. Apabila ada yang kurang paham, bisa ditanyakan dan didiskusikan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.